Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat. Saya mengajak saudara untuk kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita baca dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Bunyi firman Tuhan demikian, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan datang kepada Yosua agar Yosua mempersiapkan diri menggantikan Musa yang telah mati. Yosua diperintahkan untuk bersiap dalam memimpin bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memimpin bangsa Israel bukanlah perkara yang mudah. Kenapa? Karena bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, suka menuntut, bersungut-sungut, dan keras kepala. Tetapi apa janji Tuhan? Dan bagaimana Yosua mampu dan sampai ke tujuan, yaitu tanah perjanjian. Nah, yang pertama kita melihat di sini bagaimana Yosua bisa sampai di tujuan. Yang pertama, kesiapan hati Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Dan yang kedua, janji Tuhan kepada Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Tuhan menjanjikan, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku akan menyertai engkau. Nah, ini janji Tuhan kepada Yosua ketika dia memimpin bangsa Israel. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, Tuhan tidak pernah membiarkan dia seorang diri, dan Tuhan akan menyertai dia. Inilah yang membuat Yosua bisa mampu untuk memimpin bangsa Israel. Makanya Yosua dengan janji Tuhan tersebut, dia siap. Dan Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi keberhasilan Yosua dalam memimpin bangsa Israel yang ketiga adalah dia taat. Dia tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Ini yang membuat dia bisa berhasil sampai ke tujuan, yaitu tanah perjanjian. Ya. Yang keempat, bagaimana Yosua bisa mampu dan berhasil memimpin bangsa Israel sampai ke tujuan, yaitu tanah
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, rahasia keberhasilannya adalah Yosua tetap merenungkan firman Tuhan, tetap melakukan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat itu. Nah, inilah yang membuat Yosua bisa berhasil menuntun bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Jadi Bapak Saudara, mari di saat kita menghadapi masalah, di saat kita diberikan tugas dan tanggung jawab, yang pertama yang harus kita lakukan adalah percaya akan janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan itu adalah Allah yang menyertai. Tuhan itu adalah Allah yang peduli di setiap persoalan masalah kita. Dan yang lebih penting lagi, Bapak Saudara, bagaimana kita bisa melewati setiap pergumulan masalah di dalam kehidupan kita. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri maupun ke kanan, tetapi kita tetap setia dan taat akan janji Tuhan dan perintah Tuhan. Maka kita pasti diberkati dan beruntung dan sampai